Semuanya sangat kayak crowded banget. Para member dari NCT juga sempat kesulitan. Katanya nggak boleh pakai handphone, tapi mereka pakai handphone di sana. Ini gimana? Halo, what's up guys? I'm Yusuf Kim. Welcome back to my YouTube channel. Lah, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang nggak lagi baik-baik aja, pokoknya tetap semangat ya guys. Don't give up. Dan untuk hari ini kita itu akan membahas tentang perkembangan dari kasusnya April. Wait, tahan dulu ya. Sebelum kita bahas bersama-sama, pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share ya. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk guys kita bahas bersama-sama. Oke cinggu, sebelum kita lanjut untuk ngebahas tentang apa yang terjadi dengan April, kali ini ada breaking news dulu dari NCT dan juga Jisoo Loveless. Untuk pertama kita akan mulai dulu ngebahas tentang apa yang terjadi dengan NCT. Lebih spesifiknya adalah kepada Haechan, Jisung, dan juga Leonjun. Jadi pada tanggal 22 Juni, Haechan, Jisung, dan juga Leonjun itu tiba di Bandara Seoul usai melakukan perjalanan pribadi. Sayangnya mereka datang tanpa ada penjagaan ketat nih guys, dan para penggemar pun langsung menyerbu mereka. Nah, dapat lihat dari foto ini semuanya sangat kayak crowded banget. Para member dari NCT juga sempat kesulitan untuk berjalan sampai mereka menaiki mobil. Dan melihat hal ini, tentu para penggemar yang lain itu telah marah dengan apa yang dilakukan oleh penggemar yang berada di bandara tersebut, karena mereka menyebabkan kesulitan kepada para member dari NCT. Nah, kalau kalian sendiri gimana melihat aksi dari para penggemar yang satu ini? Apakah kalian juga sama marahnya dengan yang lain? Langsung aja komen di kolom komentar. Dan guys, untuk berita yang kedua kali ini datanya dari Jisoo Loveless. Jadi pada tanggal 23 Juni, agensi dari Loveless yaitu Woollim Entertainment telah mengkonfirmasi bahwa So Jisoo dari Loveless terpapar COVID-19 pada tanggal 22 waktu pagi. Menurut agensi, So Jisoo diberitahu bahwa pada tanggal 21 ada seorang pejabat di sekitarnya telah terinfeksi COVID-19. Sehingga hal itu yang membuat Jisoo melakukan tes terlebih dahulu dan dikonfirmasi pada pagi hari tanggal 22 bahwa dia juga terpapar COVID-19. Oleh karena itu, So Jisoo juga telah menangguhkan sebuah kegiatan dan mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan pedoman otoritas karantina. Anggota Loveless diklasifikasikan sebagai kontak dekat dan semua anggota staf telah diperiksa dan ditempatkan di bawah isolasi mandiri pada Selasa sore. Agensi tersebut juga mengatakan, kami akan mempertimbangkan keselamatan artis dan karyawan terlebih dahulu dan terus mengambil tindakan sesuai dengan permintaan dan pedoman otoritas karantina segera setelah hasil pemeriksaan dikonfirmasi. Get well soon sekali lagi buat So Jisoo dari Loveless, dan kita juga berharap semoga member Loveless yang lain dan anggota staf itu tidak terpapar COVID-19 alias tesnya dapat dikatakan negatif. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana wawancara tahap kedua bersama dengan April. Yang pertama adalah mengenai buku harian dari Naeun pada tanggal 25 Februari. Jadi di sana dia menuliskan, Oni sakit lagi baru-baru ini. Semua anggota dan aku juga lelah. Aku ingin tahu apa masalahnya. Apakah hal itu terlalu besar untuk ku pahami? Apakah dia benar-benar menginginkannya untuk mewujudkan mimpinya? Jadi Naeun pada tanggal 27 Februari. Oni sakit lagi nih, hatiku terasa panas. Meskipun dia suka hadiah, tapi berlatih dan juga berusaha, apapun yang sulit dia tidak suka. Jadi dia melakukan hal-hal seperti itu. Akankah hal-hal yang dia lakukan ingin akhirnya tercapai? Apakah ada cara yang benar? Hari ini adalah hari yang menyedihkan dan juga sulit. Lalu ada juga catatan dari perawatan psikologisnya si Naeun, yang mana hal itu dilakukan pada tanggal 31 Maret. Jadi isi catatannya adalah, kondisi saya semakin serius, saya memikirkan kematian beberapa kali dalam sehari. Oni itu memakai mahkota tanpa usaha sama sekali. Mungkin Oni yang dimaksud di sini adalah Hyunju ya. Yes, I think so sih. Agensi itu memperhatikan Hyunju yang merasa kehidupan asrama sangat sulit dan juga mengizinkannya menggunakan ponselnya serta membiarkannya berpromosi saat bolak-balik dari rumahnya sendiri. Dan saat itu, anggota April yang lain tidak diperbolehkan menggunakan ponsel dan harus tinggal di asrama. Namun, kami mengalami kesulitan karena Hyunju di sisi lain itu telah memojokkan kami sebagai penjahat. Dan selama persiapan untuk Tinkerbell sekitar bulan Februari hingga April 2016, Hyunju telah membuat kami menjadi pelaku dan segalanya menjadi serius. Jadi kami juga tersiksa karenanya dan kami berpikir untuk membuat pilihan ekstrim. Hyunju selalu mengklaim bahwa kami itu mencuri sesuatu. Namun melihat rekaman CCTV, kami bahkan belum berada di lokasi. Dan suatu hari, Hyunju tiba-tiba mengatakan bahwa dia kehilangan uangnya sebesar 100.000 Korea won. Dia menuduh Jinsol karena mereka menggunakan kamar yang sama. Dan dia juga mengklaim bahwa Jinsol akan menyimpannya di sakunya atau sesuatu dan mengobrak-abrik saku belakang Jinsol, mengakibatkan Jinsol duduk di lantai sambil menangis karena merasa malu. Dia juga meminta kami untuk memeriksa semua tas kami juga, jadi kami pun melakukannya.
Rasanya ya, kami tuh kayak ditelanjangi banget sih. Kami juga tidak punya hak asasi manusia dan kami tidak bisa menerimanya. Kami memeriksa CCTV asrama dan juga CCTV di luar asrama. Kami tidak dapat menemukan kejadian yang seperti dituduhkan. Wow, kayaknya emang mereka itu complicated banget ya. Kalau aku lihat dari tadi pernyataan-pernyataan mereka, itu kayaknya banyak sekali yang terjadi dengan mereka deh. Dapat kalian lihat juga ya guys, wah complicated banget nih grup ya, banyak sekali problemnya. Ada baju yang murah yang dijual di pasar di bawah tanah yang harganya sekitar 5.000 Korea won. Jadi warnanya biru laut dan kami semua membeli yang sama sehingga kami tidak tahu milik siapa. Dan saya juga telah memakai yang ibu saya taruh di laci milik saya untuk saya, tetapi Lee Hyun-joo mengatakan bahwa itu adalah punyaku. Dan saya pikir dia itu bercanda. Jadi saya bertanya mengapa dan dia mengatakan bahwa melihat panjang bajunya itu emang miliknya dia. Saya telah menjadi seseorang yang mencuri barang-barang orang lain dan dia memojokkan saya kembali. Saya tidak bisa mengungkapkan bagaimana perasaan saya pada saat itu. Jadi saya pikir selama orang ini ada, saya terus akan menjadi seorang penjahat. Namun, karena hal seperti itu sering terjadi, kemudian para anggota mulai menuliskan angka atau inisial pada barang-barang pribadi atau pakaian dalam mereka. Mungkin semua orang trauma ya. Jadi setiap kali kami berkata, ayo makan, dia akan mengatakan bahwa dia tidak ingin makan, tapi memberitahu agensi bahwa kami meninggalkannya lagi. Karena ini sering terjadi, kami dihukum oleh agensi. Belakangan, kami mengalami neurosis dan ingin membeli mesin perekam karena kejadian-kejadian tersebut. Kami takut ya, karena Lee Hyun-joo selalu sakit dan juga bolos latihan dan seperti bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Memang benar bahwa kami berhati-hati dengan setiap kata yang kami ucapkan. Tapi, sebagai anggota, kami mencoba memahami dan juga menjaganya dan bergaul. Karena kami ingin melindungi April dan juga Lee Hyun-joo. Kami mengadakan pesta ulang tahun untuk Lee Hyun-joo pada Februari 2016, sebelum dia meninggalkan grup. Video ini itu memang tidak difilmkan untuk tujuan penyiaran dan sebenarnya hanya untuk video pesta ulang tahun saja, alias pribadi mereka mungkin ya guys. Dan kami mematikan semua lampu dan juga mengadakan pesta ulang tahun. Dan Lee Hyun-joo terlihat sangat bahagia saat dia meniup lilin. Jika dia telah diganggu dan kami adalah pengganggu, kami tidak dapat mengadakan pesta ulang tahun untuk menyenangkan. Jadi saat itu kami tidak punya uang dan kami menerima uang saku 50.000 dari ibu kami. Kami pergi ke pusat perbelanjaan bawah tanah di stasiun Gangnam untuk membeli sepatunya sebagai hadiah ulang tahun dan juga memasukkan surat yang mengatakan berharap Oni bahagia dan memasukkannya ke dalam lokernya. Kemudian, Lee Hyun-joo mengenakan sepatu itu ketika dia muncul di The Unit. Kami merasa sangat bahagia pada saat itu. Jika kami adalah pelaku yang menunjukkan kekerasan terhadapnya, apakah dia akan memakai sepatu yang telah kami berikan? Terus di sini April itu berkata kepada Lee Hyun-joo, kenapa sih kamu itu merupakan kenangan indah bersama para member dan hanya mengingat kenangan yang terdistorsi? Itu sangat menyedihkan. 7 tahun kerja keras kami baru saja hilang dan bahkan keluarga kami dikritik dan juga sangat menderita. April menerima gelar kelompok yang melakukan intimidasi. Dan bahkan seiring berjalannya waktu, anggota kami masih hidup dengan gelar pelaku intimidasi. Kami ingin menerima permintaan maaf dari Lee Hyun-joo karena membuat situasi ini dan kami ingin dia memperbaiki semuanya dengan tangannya sendiri. Well, dari pernyataan yang panjang tadi dapat kita simpulkan ya bahwa di sini April itu pengen permintaan maaf dari Lee Hyun-joo karena Lee Hyun-joo selama ini itu telah membuat mereka menjadi pelaku pembuli. Padahal dalam kenyataannya bukan seperti itu. Menurut April ya guys. Dan Cinggu setelah mereka mengungkapkan untuk wawancara tahap kedua, di sini ada lagi hal yang ditemukan oleh para penggemar, oke? Jadi para penggemar itu merasa bahwa mereka kayak menemukan inkonsistensi timeline di bagian kedua wawancara eksklusif April tentang tuduhan bullying mereka. Yang pertama adalah tentang peristiwa yang tampaknya terjadi saat kelulusan SMP Yena tahun 2016. Ini juga sempat menjadi pusat keraguan nih guys. Ini adalah acara yang diadakan di awal tahun 2016. Acara ini juga banyak dihadiri oleh para penggemar April karena ini adalah setelah debut. Dari foto-foto yang diambil oleh para fansite master mereka, terlihat bahwa para membernya sedang memegang ponsel pribadi mereka. Dalam wawancara sebelumnya yang diadakan pada Agustus 2017, para member April mengklaim bahwa mereka tidak hidup dengan ponsel mereka lebih dari 2 tahun. Mereka pun mengklaim saat ini April tidak hidup dengan ponsel selama lebih dari 2 tahun. Model yang dipegang para membernya itu tidak dikenal sebagai pemutar MP3 Wi-Fi seperti iPhone. Artefak pribadi yang disimpan di belakang ponsel yang dipegang oleh Naeun juga ditunjukkan sebagai petunjuk bahwa ponsel itu kemungkinan adalah ponsel pribadi untuk digunakan sendiri. Dan Cinggu juga diklaim bagian kedua dari wawancara mereka bahwa foto di sebelah kanan diambil selama upacara untuk kelulusan Chaewon pada Februari 2016. Kumpulan foto digunakan untuk membuktikan bahwa hubungan dari member April dan juga Lee Hyun-joo itu dekat.
Namun, penggemar melakukan pencarian cepat dan menemukan bahwa foto itu kemungkinan diambil saat kelulusan Yena, bukan saat kelulusan si Chaewon. Fans juga menunjukkan bahwa Chaewon mengenakan shawl yang sama dan bunga kuning yang dia pegang juga sama. Hyunju juga membawa bunga merah muda pada hari itu, tidak terlihat dalam selfie yang diambil bersama dengan Chaewon. Fans juga menemukan bahwa selama upacara kelulusan Chaewon sendiri, dia tidak mengenakan shawl dan juga bunga yang dia terima berbeda. Fans juga mengakhiri klaim mereka dengan mengatakan bahwa acara tersebut cukup publik dengan First dan Master fansite hadir, sehingga sulit bagi siapapun untuk menunjukkan tanda-tanda adanya perselisihan. Well. Sekali lagi, ada sesuatu hal yang ditemukan oleh penggemar, kejanggalan-kejanggalan dari pernyataan mereka. Dan ini menurut aku juga akan menyulitkan para member April untuk membuktikan bahwa mereka memang tidak bersalah. Yups, jujur sih, aku tadi hampir kayak percaya bener 100% sama member April, tapi setelah melihat bagaimana kejanggalan-kejanggalannya jadi berkurang deh. Yups, jadi berkurang banget ya. Karena aku melihat di sini emang sih bukti-bukti yang diberikan oleh para penggemar atau netizen ini bener-bener kayak jelas juga sih. Katanya nggak boleh pakai handphone, tapi mereka pakai handphone di sana. Ini gimana sih? Ntar kita minta klarifikasi ya. Apakah mereka mungkin bawa handphone untuk tujuan dokumentasi doang atau gimana nih? Jadi kayak heran juga ya. Jadi pengen tahu nih. Katanya nggak pakai handphone selama 2 tahun, tapi di sana pakai handphone. Why? Dan ini kelulusannya siapa dong? Chaewon atau Yena? Yang bener siapa sih? Aduh, kok makin ribet ya? Bukannya tambah jelas dengan adanya klarifikasi, malah tambah rumit. Malah tambah banyak yang dituduhkan lagi kepada mereka. Dan guys, ada update berita pada tanggal 23 Juni. Perwakilan hukum dari pihak Lee Hyunju mengatakan bahwa pada tanggal 14 Juni lalu, polisi telah menyatakan bahwa postingan yang dibuat oleh adik Lee Hyunju x April tidak mengandung unsur pencemaran nama baik. Postingan yang dimaksud adalah postingan berjudul "Saya adalah adik dari mantan anggota April" pada tanggal 28 Februari dan pada tanggal 3 Maret. Sebagai hasil dari penyelidikan, saudara laki-laki Lee Hyunju mengkoreksi kebenaran setelah melihat sebuah artikel bahwa Lee Hyunju meninggalkan tim dan menyebabkan kerusakan pada April. Polisi juga mengatakan bahwa memang benar Lee Hyunju mengalami kesulitan karena adanya perundungan dalam grup tersebut dan bahwa memang ada insiden Tumblr dan insiden sepatu selama kegiatan April. Dinilai bahwa konten tersebut tidak dapat dianggap palsu. Wah, makin ribet juga ya guys, padahal sebelumnya member April itu telah speak up. Apakah dengan begini member April makin terpojokkan? Lalu siapakah yang benar pada akhirnya, Lee Hyunju atau member April? Kalau menurut kalian sendiri siapa nih? Langsung aja komen di kolom komentar. Siapa yang kalian percaya, Lee Hyunju or April? Langsung aja tulis guys. Aku penasaran siapa yang ada di opini kalian. Oke, cukup sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, silahkan koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya yang lebih menarik lagi. I'm Yusoke pamit. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida.